Wajah Baim menjadi pucat, dan dia akan terus memohon ampun ketika ponsel Tama Renza tiba-tiba berdering. Melihat panggilan itu dari Amerika Serikat, Tama Renza tahu itu pasti Tuan Carlen, jadi dia langsung menekan tombol jawab. Di sisi lain telepon, suara Carlen datang dan bertanya, Tuan Renza, aku ingin tahu apa yang terjadi denganmu. Apakah kamu menangkap Kerry itu? Tama Renza tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, terima kasih, Kerry belum ditemukan. Aku mencari terobosan dari orang-orang ini. Ketika Carlen mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, orang lain yang Tuan Muda dibicarakan adalah Baim, kan? Betul. Tama Renza berkata, itu dia. Pada saat ini, ekspresi Baim tiba-tiba menjadi sangat ketakutan. Dia tidak dapat mendengar suara Carlen di telepon, tetapi ketika Tamae baru saja mengatakan bahwa dia sedang mencari terobosan dari orang-orang ini, dia tahu bahwa orang-orang ini di mulutnya adalah dirinya sendiri dan cucunya. Baim sekarang, Tama Renza berkata lagi bahwa itu dia. Apakah orang di telepon juga mengenalnya? Memikirkan hal ini, dia berpikir dengan gugup di dalam hatinya, aku tidak menyangka bahwa orang yang bermarga Renza ini dan aku akan memiliki kenalan bersama. Aku tidak tahu siapa orang ini. Pada saat ini, Carlep berkata kepada Tama Renza di telepon, Tuan Renza, Tuan Mai adalah teman lamaku, aku masih mengenalnya dengan baik, dia tidak buruk sebenarnya, dia secara alami spekulatif dan tidak memiliki analisis yang mendalam. Jika dia memprovokasimu, Tuan Renza, mohon maafkannya untukku. Tama Renza menatap Baim dengan gugup, menyalakan pengeras suara, dan berkata, Tuan Carlen, teman lama Anda tidak hanya kehilangan beberapa tanggung jawab. Aku telah merencanakan untuk menahannya di Jakarta dan merenungkannya. Carlen berseru, Tuan Muda Renza, apa yang terjadi? Bisakah kamu mengizinkanku berbicara beberapa patah kata dengan Tuan Mai? Tama Renza berkata dengan tenang, aku menyalakan speaker, jadi kamu bisa bicara. Carlen berseru, Tuan Baim Mai, mengapa kamu menyinggung Master Renza? Baim Mai tanpa sadar berkata, Saudara Carlen, bagaimana kamu tahu orang ini? Carlen berkata dengan samar, Master Renza adalah master luar biasa. Baim Mai buru-buru memohon, Brother Carlen, tolong beritahu Tuan Muda ini dengan jelas bahwa aku tidak ingin melibatkan diriku dalam urusan Kerry. Karena kita sudah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun, minta dia untuk membiarkan Mike dan aku akan meninggalkan Jakarta. Ketika Carlen mendengar ini, dia tidak bisa menahan nafas, dan berkata, Tuan Mai, Kerry itu melakukan kejahatan di Jakarta. Tuan Renza akan membawanya ke pengadilan. Kamu harus membantu jika kamu merasa masuk akal. Bagaimana kamu bisa melakukan ini saat ini? Larilah sekarang, saat dia membutuhkanmu. Baim Mai berkata dengan getir, Brother Carlen, kekasihku terkubur di alisku. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Kerry? Orang itu sangat ahli dalam seni guam dan sangat berbahaya. Untungnya, aku menyelamatkan hidupku. Tama Renza berkata saat ini, Tuan Carlen, kamu juga pernah mendengar bahwa orang ini sama pemalu seperti tikus dan tidak bertanggung jawab. Tentu saja, aku tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja. Jika dia membantuku menangkap Kerry, aku akan memaafkannya, dia akan hidup. Tetapi jika dia keras kepala dan membiarkan Kerry terus menyakiti orang-orang, maka aku akan membunuhnya. Baim Mai cemas dan berseru, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Aku telah berteman dengan Brother Carlen selama bertahun-tahun, jadi bukankah kamu mengabaikan kasih sayangmu? Begitu Carlen mendengar ini, dia segera berkata, Tuan Baim Mai, kamu tidak ingin memprovokasi Tuan Muda atau membuat perselisihan di sini. Aku tidak akan memohon Master Renza untuk memperlakukanmu demi diriku. Baim Mai awalnya ingin memanfaatkan kenalan Carlen untuk meminta perlakuan ringan. Tetapi dia tidak berharap Carlen menarik garis dengannya secara langsung, dan segera berkata dengan marah, Saudara Carlen, apakah kamu mulai mendapat masalah? Bukankah itu benar? Nada bicara Carlen menjadi sedikit dingin, dan dia berkata, bukan karena aku tidak benar, tetapi aku berhutang kebaikan yang besar kepada Tuan Muda, dan aku mungkin tidak dapat membayarnya kembali dalam hidupku. Bagaimana aku bisa memiliki wajah untuk membiarkan dia memberiku wajah? Baim Mai kaget, dia tidak menyangka bahwa Carlen banyak bicara. Bagaimana dia bisa berhutang kebaikan yang besar kepada pemuda sebelum dia, seorang lelaki tua yang berusia lebih dari 100 tahun? Bukankah ini terlalu keterlaluan? Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba memikirkan kesempatan Carlen sebelumnya.
dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Saudara Carlen, bisakah kesempatan kamu berhubungan dengan orang ini?" Carlen langsung terdiam. Dia tidak bisa mengucapkan kata-kata ini, karena dia tidak ingin melawan keinginan Tamarenza dan mengungkapkan identitasnya kepada dunia luar. Namun, keheningan Carlen menyebabkan Baim Mai menjerit di dalam hatinya, dan tiba-tiba dia berkata dengan gugup dan bertanya, "Saudara Carlen, kesempatanmu benar-benar berkat dia, kan?" Carlen berkata dengan samar, "Aku tidak punya komentar tentang masalah ini." Tamarenza berkata dengan tenang, "Tuan Carlen," karena dia sangat ingin tahu, mengapa tidak mengatakannya saja? Ketika Carlen mendengar ini, dia meringis dan berkata, "Hei, Tuan Mai, kamu terlalu bingung, kamu dapat menebaknya. Master Renza adalah dermawan besar yang memberiku banyak kesempatan. Kamu melakukan perjalanan jauh-jauh ke Indonesia untuk menemukan peluang. Bagaimana kamu masih bisa menyinggung Master Renza?" Baim hanya merasakan 5 guntur di atas kepalanya. Sebelumnya, dia berulang kali bertanya kepada Carlen tentang detail peluangnya, tetapi dia selalu berkata bahwa dia tidak boleh mengungkapkan identitas dermawan, bahkan anak-anak dan cucu-cucunya. Dalam pandangan Baim, peluang Carlen sangat besar sehingga dia bisa mencapai langit. Pada saat itu, Carlen menggunakan kekuatan seluruh negeri dan gagal memutar waktu dan hidup selamanya. Tetapi dia pergi ke Indonesia selama 3 tahun dan kembali ke Amerika Serikat setelah 3 tahun. Seluruh orang itu 20 tahun lebih muda. Bagaimana mungkin dia tidak membiarkan Baim dipindahkan? Namun, meskipun dia sangat menantikannya di dalam hatinya pada saat itu, dia tidak berdaya menghadapi Carlen yang bungkam. Awalnya, dia juga berpikir untuk lari ke Indonesia untuk mencari peluang. Tetapi di negara yang luas ini, akan sulit menemukan pria itu sendirian. Namun, hal ini telah melekat di hatinya, dan itu telah menjadi keinginan yang paling ingin dia wujudkan. Kali ini dia datang ke Jakarta karena dia menemukan bahwa ada peluang yang tercampur di dalamnya selama ramalan, jadi dia melakukan perjalanan khusus dari Amerika Serikat. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kesempatan besar yang dia nantikan dalam mimpinya ternyata adalah pemuda di depannya. Untuk sesaat, dia merasa sangat menyesal di dalam hatinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, hanya jika aku tahu ini yang terjadi sebelumnya, bahkan jika dia membunuhku, aku tidak bisa menyinggung Tuhan yang benar memikirkan hal ini. Kakinya melunak, dia berlutut di tanah sambil mengembuskan napas, dan berkata sambil menangis, "Tuan Tamarenza, maafkan aku sangat bingung, kamu pasti tidak menaruh dendam padaku." Tama merasa mual dan berkata dengan dingin, "Jika kamu masih ingin kembali ke Amerika Serikat dalam hidup ini, maka jujur kamu akan bekerja sama denganku untuk menangkap Carrie. Jika aku bisa menangkapnya sebelum dia membunuh lagi, aku akan memberimu kesempatan untuk kembali hidup-hidup. Jika tidak, seperti yang kubilang, buatlah rencana untuk mati di Jakarta." Ketika mendengar ini, dia secara alami tidak berani membantah atau melawan lagi, dan Tuan Tua sambil menangis berkata, "Apa yang Tuan Renza katakan adalah apa yang harus saya lakukan." Saat ini, dia menyadari bahwa Tama di depannya adalah sosok yang tidak mampu dia provokasi. Selain dari apapun, kemampuan Carlen sendiri lebih baik dariku. Lebih penting lagi, orang ini masih muda, tetapi memiliki kemampuan membuat Carlen 20 tahun lebih muda. Meskipun aku tidak tahu apakah dia bisa membunuh Carrie, tapi aku tahu jika aku mengganggunya, dia pasti tidak akan membuatku merasa lebih baik. Di telepon, Carlen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Tuan Baim Mai, kamu seharusnya berjanji pada Master Renza. Mengapa repot-repot mendapatkan bidang ini sekarang? Bagaimana saya tahu bahwa dia adalah bangsawan yang memberi Anda kesempatan besar?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.